Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Penguat Jiwa pada hari ini. Kiranya renungan penguat jiwa bisa memberikan kekuatan iman bagi saudara semua. Walaupun pandemi masih terus berlangsung, namun kita tentunya selalu dalam keadaan sehat dan tiada satu apapun. Itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa tentunya, dan dalam keadaan sehat tiada satu apapun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasal yang ke-4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sebelum kita akan membaca dan nanti kita belajar bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh berjumpa kembali di renungan penguat jiwa hari ini, dan biarlah kasih Tuhan, karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Berfirmanlah Tuhan hari ini, kami hanya menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, mari kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang ke-4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian saya ingin membacakan bagi Anda semua. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini berjudul rendah hati, sikap supaya dapat bersatu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus supaya dalam hidup mereka berpadanan dalam panggilan mereka sebagai orang yang percaya. Kata berpadanan memiliki arti sesuai, seperti selaras ataupun sejalan dengan panggilan mereka sebagai orang percaya. Percaya kepada siapa? Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, artinya setiap jemaat di Efesus harus menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan panggilan mereka kepada satu pengharapan, yaitu dalam satu Tuhan, satu imam, dan satu baptisan. Nah, supaya jemaat dapat bersatu, Paulus menegaskan kepada jemaat Efesus bahwa mereka harus hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan yaitu dalam konteks ini yang pertama adalah rendah hati, lemah lembut, dan yang terakhir adalah sabar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun di perenungan hari ini saya akan membahas bagaimanakah ketika kita
sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus itu mampu merendahkan diri kita, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rendah hati. Kata rendah hati di sini yang dalam bahasa Ibrani ana merujuk pada sikap hidup manusia terhadap orang lain tanpa melihat kepada dirinya sendiri. Maksudnya adalah memandang keberadaan orang lain tanpa melihat kelemahan yang ada pada diri kita, atau tanpa memandang kekurangan yang ada pada diri kita. Sebagai contoh yang nyata adalah sikap rendah hati, tidak sombong, tidak menonjolkan diri, menundukkan diri di hadapan orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan menerima orang lain apa adanya. Ini adalah sebuah kerendahan hati. Dan kerendahan hati bukanlah sesuatu yang instan, tetapi merupakan proses dalam kehidupan kita. Rendah hati perlu proses dalam hidup ini. Orang yang sudah percaya kepada Yesus tentunya mereka akan belajar rendah hati dari kehidupan Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, yang dalam hidupnya merendahkan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang yang rendah hati sangatlah sulit dalam kehidupan kita. Karena sifat ini sangatlah bertentangan dengan keberadaan manusia yang sesungguhnya, yaitu selalu ingin menang sendiri, selalu ingin dipuji, selalu ingin dihormati, dan masih banyak selalu yang menonjolkan dirinya sendiri. Allah itu memproses setiap orang percaya supaya memiliki kerendahan hati dengan berbagai cara. Bagaimanakah cara Allah memproses seseorang supaya seseorang itu memiliki kerendahan hati? Kadang-kadang Allah menghancurkan kesombongan dengan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita punya satu keinginan, tetapi Allah mengambilnya dengan begitu saja. Kecongkakan dengan mengambil apa yang menjadi kebanggaan diri kita. Kecongkakan dengan mengambil apa yang menjadi kebanggaan manusia, tinggi hati dengan menunjukkan berkat Tuhan bagi orang yang tidak percaya dan berkeras hati dengan memberikan tekanan dalam hidupnya. Itulah cara Tuhan yang seringkali kita tidak pernah mau menerima apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Kesenangan yang kita banggakan, sesuatu yang bisa memberikan kita kebanggaan, tetapi Tuhan kadang-kadang mengambilnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh disayangkan manusia, bahkan kita sebagai orang yang sudah percaya, seringkali justru bersikap negatif terhadap proses yang sedang terjadi, terhadap proses yang sedang kita alami ketika kita mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak berkenan atau tidak menyenangkan hati kita. Dan ketika proses itu sedang terjadi, justru seringkali kita mundur dari hadapan Tuhan. Seringkali kita tidak mempercayai Tuhan. Seringkali bahkan kita mungkin akan menyangkal Tuhan. Nah, saudara, banyak firman Tuhan dan juga cerita-cerita tokoh-tokoh firman Tuhan yang
menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggi hati. Di situ ada Fir'aun, ada Raja Nebukadnezar, bahkan bangsa Israel sendiri mereka menonjolkan diri, sombong, congkak, dan tidak mau merendahkan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka dimurkai oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita juga mengalami hal yang seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus rendah hati? Itu yang seringkali membuat kita sulit untuk menjawabnya. Allah itu juga rendah hati. Allah rendah hati, saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal yang 113 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Saudara, Allah itu adalah rendah hati. Seperti pemazmur ini menunjukkan betapa tinggi dan agungnya arti dari rendah hati. Kita bisa melihat Allah yang tiada bandingnya itu merendahkan dirinya demikian rupa untuk mengawasi semua ciptaannya. Di dalam perjanjian baru menegaskan bahwa Allah rela menyelamatkan umatnya dari kebinasaan akibat dosa dan pelanggaran manusia dengan merelakan dirinya mati dalam kehinaan di kayu salib sebagai korban tebusan. Saudara, Allah menjelma menjadi manusia, hidup sengsara selama ada di dunia ini, yaitu diri Yesus Kristus yang merendahkan diri, hidup sengsara mati di salib. Untuk siapa? Yaitu untuk kita, seluruh umat manusia. Bukan hanya saya, bukan Bapak Ibu dan Saudara, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Kita harus merenungkan diri kita. Saat kita menyadari bahwa Allah tidak ada bandingnya itu, mau merendahkan dirinya sedemikian rupa ini, akankah kita manusia dapat sebagai ciptaannya tidak bisa rendah hati? Saudara, Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Dengan rendah hatinya Allah datang ke dunia, hidup sengsara, mati di salib untuk kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut merenungkan diri kita. Apakah kita sudah ada rasa rendah hati, atau bahkan sebaliknya? Jawabannya ada pada diri saudara. Dan juga tidak mungkin ada persatuan dalam kehidupan kita antara kita sesama manusia, seluruh umat manusia, dan juga dalam sebuah keluarga tanpa ada kerendahan hati masing-masing. Di dalam setiap kehidupan, kita hidup di tengah-tengah keluarga, kita hidup di dalam masyarakat sekitar kita, kita hidup di tempat kerja kita hidup dimanapun juga. Kalau tidak ada rasa rendah hati, kerendahan hati dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah mungkin kita saling ejek dan lain sebagainya. Persatuan itu tidak akan pernah ada.
Saudara, tanpa kerendahan hati mustahil bagi jemaat yang ada di Efesus, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, untuk bisa bersatu, karena sudah bisa dipastikan tidak akan pernah ada kesatuan dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus, baik itu ketika di gereja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini Rasul Paulus menyontohkan kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Mereka mengedepankan tentang kerendahan hati, seperti ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Saya ingin bacakan sekali lagi. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sebuah kata, berpadanan, artinya adalah, di awal tadi sudah saya sampaikan, berpadanan di sini adalah memiliki arti sesuai, seperti selaras, sejalan dengan panggilan kita sebagai anak Tuhan. Tidak adanya kerendahan hati pasti akan terjadi perpecahan akibat saling menjatuhkan dan tidak bisa saling menghargai dan menghormati, karena masing-masing akan menonjolkan diri kita tanpa memandang orang lain. Kita patut merenungkan, apakah selama ini kita dapat bersatu bersama dengan keluarga, bersatu dengan tetangga, orang lain, di tempat kerja. Selidiki diri sendiri, saudara. Apa yang menjadi penyebabnya? Patut kita renungkan dalam kehidupan saudara. Kerendahan hati adalah salah satu dari buah roh. Sudahkah saudara sungguh-sungguh memilikinya, yaitu kerendahan hati? Dan juga Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan orang yang rendah hati. Lalu apakah yang mendorong saudara untuk memiliki kerendahan hati? Sebuah pertanyaan yang menjadi perenungan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita patut bersyukur, ya, oleh karena kita punya Allah yang rendah hati. Kita punya Yesus Tuhan kita yang selalu merendahkan dirinya dan juga rendah hati kepada siapapun. Mari kita akan berdoa. Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar rendah hati dalam sebuah persatuan dalam keluarga maupun dimanapun juga kami berada. Kunci kerendahan hati adalah merupakan satu kesatuan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Ajarilah kami Tuhan untuk rendah hati seperti Tuhan Yesus yang sudah rendah hati, bahkan merendahkan dirinya, rela mati disalib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami hanya menyerahkan anak-anak-Mu hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan baik pakai sabun dan air bersih maupun pakai sanitizer, dan juga jauhi kerumunan, menjaga jarak antara satu dan yang terakhir, kita selalu memakai masker. Nah,